Tapi kalau disuruh ngitung, pinter dia. Misalnya kita sudah menetapkan ini bagiannya sekian, terus mau menghitung hartanya kok kesulitan, pakai AI enak dia. Suruh ngitung. Jadi tugasnya ngitung hartanya. Jangan ditugaskan untuk menentukan ini bagiannya berapa, jangan. Nah, karena sering tidak akurat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan nggih? Saya share screen. Nggih. Oke. Kepada seluruh peserta, perlu saya sampaikan bahwa untuk kegiatan daurah ini kita tidak memakai kitab dulu, tapi kita langsung ke materinya, ya. Materinya dipahami dengan baik. Kalau materinya bisa dipahami dengan baik, insya Allah nanti membaca kitab akan mudah. Khususnya kitab kuning ya, kitab kuning itu punya kelemahan dari sisi membacanya, di mana dia itu disusun oleh ulama dengan konsep paham untuk membaca, bukan membaca untuk paham. Kenapa kok demikian? Ya qadarullah, ini salah satu yang kemudian menyebabkan murid harus tergantung dengan guru. Sehingga dari kita itu tidak mungkin bisa belajar secara otodidak, baca kitab, paham langsung, nggak mungkin bisa tanpa ada petunjuk dari seorang guru. Nah, petunjuk seorang guru inilah yang nantinya akan memudahkan kita dalam membaca kitab, khususnya kitab kuning. Nah, kalau belum memiliki pemahaman ilmu faraid, kemudian tiba-tiba kita membaca kitab faraid, saya yakin akan kebingungan. Ini maunya kemana, pembahasannya sebenarnya kemana, karena terlalu banyak penjelasan yang interpretasinya itu seperti bisa ke sana, bisa kemari, bisa ke sana, bisa ke sini, membuat kalau kita itu belum memiliki pemahaman dasar, baca kitab itu akan kelabakan. Nah, dengan memahami materi dasarnya terlebih dahulu, insya Allah nanti membaca kitab itu akan mudah. Adapun untuk rujukan-rujukan yang saya gunakan itu full kitab fikih dari madhab Syafi'iyah, Syafi'iyah. Adapun untuk madhab dari Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah, sementara saya tidak menggunakan dan karena memang saya tidak mempelajari itu. Ada sedikit perbedaan dalam proses pembagian khususnya dengan madhab Hanafi, misalnya dalam bab jad itu ada nanti perbedaan, teman. Kita tetap fokusnya ke madhab Syafi'iyah. Yang pertama, karena memang madhab Syafi'iyah ini yang paling populer di Indonesia dan bisa kita aplikasikan secara konsisten gitu, nggih. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran ini perlu saya sampaikan bahwa kita nanti akan menggunakan bagan. Nah, pada tahap pertama nanti saya akan meminta antum untuk merekonstruksikan ulang apa yang sudah saya sampaikan. Nah, saya harap konstruksi antum nanti benar 100%. Setelah benar 100%, maka nanti kita ke tahap selanjutnya. Nah, di sini yang paling penting adalah kemampuan kita dalam mengingat materi. Kemampuan kita dalam mengingat materi, syukur-syukur bisa menghafal. Nah, jadi mohon untuk konsentrasi dengan baik. Catatannya jangan mengikuti sambil rebahan, jangan mengikuti sambil ngobrol atau buka HP. Udah, itu dimatikan saja dulu karena saya khawatir apa yang saya sampaikan nanti tidak masuk karena disambi. Dan saya ingin semuanya berhasil. Begitu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya. Untuk memahami ilmu faraid, yang pertama kita pahami ahli warisnya dulu. Siapa sih sebenarnya ahli waris dalam ilmu mawaris itu? Tidak semua keluarga bisa menjadi ahli waris. Nah, jadi ada keluarga yang bisa menjadi ahli waris dan ada yang tidak. Untuk memahami itu, kita mulai dulu dari mayit atau mayitah. Orang mati bisa jadi laki-laki, maka mayit, atau perempuan bisa dengan nama mayyitah. Nah, orang meninggal ada kalanya kalau dia seorang mayyitah kemungkinan dia punya suami yang kita sebut dengan
zaud. Ini saya kasih terjemah bagi yang mungkin masih belum familiar dengan istilah-istilah Arab. Kemudian selanjutnya adalah kalau dia perempuan maka ahli warisnya ada si zaujah ya. Kalau yang mati laki-laki berarti kemungkinan. Nah, ini tidak paten ya. Ada kalanya orang meninggal itu dalam kondisi bujang atau masih gadis, duda atau janda. Kalau seperti itu berarti ya tidak ada suami dan tidak juga ada istri. Nah, di sini konteksnya memperkenalkan dulu. Nah, selanjutnya ahli waris yang perlu diingat-ingat adalah keturunan. Garis keturunan ini yang bisa menjadi ahli waris pertama adalah putra atau ibnun. Kemudian putri atau bintun dalam bahasa Arabnya. Selanjutnya dari dua ahli waris ini yaitu ibnun dan bintun, yang keturunannya bisa menjadi ahli waris hanya keturunan dari laki-laki. Yaitu di sini kita sebut ibnu ibnin, bintu ibnin. Sementara untuk keturunan perempuan itu tidak lagi bisa menjadi ahli waris. Kenapa kok demikian? Ya seperti ini memang konsepnya. Jadi jalur ahli waris itu melalui laki-laki. Nah, kemudian sebenarnya tidak terbatas kepada ibnu ibnan atau cucu laki-laki, cucu perempuan, enggak. Ini masih turun ke bawah tapi sekali lagi melalui jalur laki-laki. Kalau di sini berarti ibnu, ibni, ibnin. Ya, putranya, putranya putra. Kemudian di sini berarti bintu, binti, bintu, ibni, ibnin. Nah, sampai di sini ini masih terus, tapi sekali lagi melalui jalur laki-laki tidak terbatas. Nah, hanya saja dalam kehidupan nyata sepertinya orang sekarang itu punya cucu itu sudah sudah alhamdulillah. Kalau sampai punya cicit itu kayaknya jarang sekali. Dan jika pun ada mungkin nanti anaknya juga banyak sehingga agak sulit ini bisa menjadi ahli waris kemudian mendapatkan bagian waris itu sulit. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam menentukan ahli waris, kita tidak lagi mempertimbangkan apakah ini kakak, apakah ini adik, tidak dipertimbangkan. Yang kita pertimbangkan hanya gender, laki-laki atau perempuan. Oke ya. Ini namanya ahli waris jalur furu atau keturunan. Kita naik selanjutnya adalah ahli waris yang jalurnya usul. Ini sederhana, yaitu terdiri dari abun atau ayah, kemudian umun atau ibu. Selanjutnya kita ke atas agak sedikit berbeda. Kalau untuk abun itu kakek menjadi ahli waris, kemudian nenek ya, di sini tertulis jadatun minal ab, maksudnya nenek dari ayah juga termasuk menjadi ahli waris. Sedangkan dari garis ibu itu adalah nenek dari nenek yang menjadi ahli waris. Di sini di bagian ibu, kakek itu bukan lagi ahli waris ya. Misalnya jadun minal nggak bisa. Ini bukan termasuk ahli waris. Yang ahli waris adalah jadahnya. Nah, sedikit berbedanya di situ. Selanjutnya, sebagaimana tadi furu ya, untuk usul ini sebenarnya masih terus ke atas. Tapi sekali lagi dia mengikuti pola, mengikuti pola. Untuk abun ini kan bisa kakek, bisa nenek. Untuk perempuan itu hanya nenek saja. Maka di sini jadun bisa ke ayahnya jadun, bisa juga ke ibunya jadun. Sementara jadah minal ab itu hanya di sini ibunya saja. Ya, di sini juga sama, ibunya saja. Nah, ini kalau kita lanjutkan juga akan seperti itu. Ya, di sini ayahnya kakek ya, ini laki-laki ya. Laki-laki ini seperti ini begini, ini begini. Nah, begitu polanya. Saya harap bisa mudah dipahami. Jadi polanya mengikuti ab dan Kalau ab bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau bisa hanya perempuan saja ke atas. Nah, ke atas sini ya, begitu terus-terusnya. Sampai di sini bisa dipahami. Ini adalah struktur ahli waris yang di bawah ini namanya furu ya, keturunan, yang di atas namanya usul. Nah, selanjutnya kita masih punya ahli waris. Sebentar. Penghapusnya di mana ini?
kita masih punya ahli waris yang merupakan saudaranya si mayit. Siapa itu saudaranya mayit? Yang pertama adalah akhun syakik, saudara kandung. Kemudian ukhtun syakikoh, saudara perempuan kandung. Kemudian di sini ada akhun li'abin, ya, saudara seayah. Di sini ada ukhtun li'abin. Perlu saya gambarkan bahwa kalau disebut dengan saudara kandung, berarti mereka ini adalah saudaranya mayit, di mana ayahnya dan ibunya sama. Gitu nggih? Kalau disebut dengan saudara seayah, berarti dia adalah saudaranya mayit, di mana ayahnya sama, tapi ibunya beda. Mereka ini dengan yang lain. Kalau mayit ini adalah anaknya yang ini, maka akhun li'ab dan ukhtun li'ab adalah anaknya yang ini. Jadi mereka ayahnya sama tapi ibunya beda, begitu. Oke, itu sangat sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya adalah saudara-saudari seibu. Nah, kalau saudara-saudari seibu ini kebalikan daripada saudara seayah, ya, kebalikannya. Kalau saudara seibu, saudara-saudari seibu, berarti mereka adalah saudaranya mayit, di mana ibunya sama, tapi abnya beda. Jadi mereka adalah anaknya ab yang ini, saudara seibu adalah anaknya ab yang ini, sementara si mayit adalah anaknya ab yang ini. Ibunya sama, tapi ayahnya beda. Oke, sampai di situ mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikutnya kita lanjutkan, masih ada saudaranya ahli waris yang merupakan keponakan dari si mayit, ya. Jadi mayit ini punya saudara kandung anaknya saudara kandung kita sebut sebagai ibnu akhin syakik. Kalau ini akhun syakik berarti ibnu akhin syakik. Ini juga termasuk ahli waris. Dan ini masih terus turun ke bawah. Kalau ke bawah berarti ibni akhin syakik. Nah, ya. Demikian juga dengan akhun li'abin. Akhun li'abin ini anaknya juga menjadi ahli waris. Namanya ibnu akhin li'abin. Dan ini masih terus ke bawah, semuanya bagian daripada ahli waris. Nah, bedanya dengan di sini, kalau di furu itu perempuan, keturunan perempuan bisa menjadi ahli waris. Tapi kalau di saudara ini, ya, keturunan perempuan tidak bisa menjadi ahli waris. Hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, baik kandung maupun seayah. Nah, di sini untuk akhun ukhtun li'um tidak bisa. Di sini tidak ada ahli waris, ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, kalau ini tadi adalah saudaranya si mayit, sekarang kita ngomongin saudara ayahnya mayit. Terdiri dari amun syakik, kemudian amun li'abin, ibnu amin syakik, ibnu amin li'abin. Polanya sama seperti akhun syakik, akhun li'abin. Hanya saja untuk saudaranya ayah, itu yang menjadi ahli waris adalah saudara laki-laki saja. Sementara yang perempuan, ammah syakik, ammah li'abin, bukan termasuk saudaranya bukan termasuk ahli warisnya si mayit. Demikian juga dengan saudaranya ibu, saudara ibunya mayit. Kalau saudaranya ayah itu disebut dengan amun syakik, amun, ya. Kalau saudaranya ibu disebut dengan kholun, ya, kholun. Nah, kholun ini bukan termasuk ahli waris, yang mana ini merupakan saudaranya ibu, baik laki-laki perempuan sama saja. Oke, ya. Selanjutnya yang masih tersisa adalah mu'tik atau mu'tikoh. Siapa ini? Yaitu adalah orang yang pernah memerdekakan si mayit dari perbudakan. Misalnya dulu mayit ini adalah budak, kemudian dimerdekakan oleh seseorang, maka seseorang yang memerdekakan itu dalam literatur Islam disebut dengan mu'tik atau mu'tikoh, seperti itu. Oke. Inilah ahli waris yang perlu kita kenali.
Mudah-mudahan antum bisa memahami cukup dengan bahasa Arabnya saja. Adapun terjemahan bahasa Indonesia ini cukup dibagikan sebagai perkenalan. Selanjutnya antum harus terbiasa memakai bahasa Arab. Saya terus terang sekarang ini juga ngajar beberapa tahun kemarin ya, ngajar mawaris di kampus. Yang jadi masalah ternyata anak-anak yang kuliah itu mayoritas SMK, anak SMK, anak SMA, dan itu saya tuliskan bahasa Arab kayak gini sama sekali nggak ngeh gitu. Yang menjadi beban saya adalah mereka ini calon guru pendidikan agama Islam. Ini yang saya agak kesulitan. Tapi insya Allah kalau di sini nggak ada yang kesulitan, nggih. Nanti kalau masih belum bisa menguasai teks Arabnya bisa pakai ini dulu. Tapi harapan saya bisa. Oke, sampai di sini coba saya ingin mendengarkan antum yang ngomong giliran. Adakah pertanyaannya? Silahkan disampaikan jika ada yang masih bingung. Izin bertanya. Monggo. Mohon diperincikan atau dijelaskan lagi yang tadi tentang kakek dan nenek. Kalau kakek tadi kan bapaknya bapak sampai ke atas. Ya. Terus untuk nenek ini ada dua, ibunya bapak sama ibunya ibu sampai ke atas. Kalau di diagramnya di tabelnya niku bentuknya pripun, Ustaz? Sebentar. Kita kembali ke sini lagi ya. Mungkin dicoret-coret teman-teman. Oh ini. Seperti ini tadi Ustaz. Jadi polanya itu mengikuti pola dari dasar. Kalau di sini up ya, ahli waris ke atas bisa laki-laki, bisa perempuan. Sementara itu ahli waris ke atas itu hanya perempuan saja. Sehingga di sini ahli warisnya mayit ke atas itu memiliki pola seperti ini. Kalau dari kakek bisa nanti ayahnya kakek, bisa juga ibunya kakek. Sementara kalau dari nenek di sini, baik nenek dari ayah atau nenek dari ibu sama. Jadi ke atas cuman nenek saja. Ya, ini ibunya nenek. Kalaupun nanti dilanjutkan juga masih sama. Ini kan tadi laki-laki ya, ayahnya kakek ya. Nah ini ke atas juga sama, seperti ini. Sementara ini juga sama, terus begitu. Nah, gitu. Ini yang ditanyakan, betul? Iya. Oke, sedikit dipahami ya? Masih ada kebingungan? Nggak ada ya? Ini nanti kata juga sama loh. Yang pokoknya kalau laki-laki 2 cabang, kalau perempuan cuma 1 cabang. Seperti itu saja. Yang lain mungkin ada, silakan. Tidak ada? Masalah saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, saya harap semua sudah connect. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ulang, ini terus ke bawah ya. Ini terus ke bawah. Demikian juga ini terus ke bawah ini. Ini terus ke bawah ini. Sebagai keterangan tambahan, untuk Ibnu Akhin Syakik, seandainya di sini adalah mayitah, ini mahram ya. Ya, ini mahram. Sementara untuk ini bukan mahram ini ya. Ini bukan mahram. Bedanya apa? Kalau ini kan anaknya saudaranya si mayitah. Kalau ini anaknya pamannya si mayitah. Nah, ini bukan termasuk mahram, ini juga bukan termasuk mahram, sehingga nanti ada mungkin terjadi di mana suaminya ini adalah ponakannya sendiri, sepupunya sendiri. Kalau ini keponakan di bahasa kita ya, ini namanya sepupu. Bisa jadi si zaudnya ini, ya suaminya ini adalah keponakannya sendiri. Bisa jadi seperti itu. Oke, saya anggap semuanya sudah paham. Karena sudah paham, silakan antum konstruksi ulang apa yang sudah saya jelaskan ini dalam bentuk bagan. Ini saya tinggalkan kisi-kisi. Monggo.
Di dalam buku nggih, di dalam buku. Nanti hasilnya tolong dikirim ke grup. Akan saya koreksi satu persatu. Dalam nggak ada. Habis diminum sama Abi tadi. Susunya tante nih, Yakute tante nih. Tukangnya kan di Umi kan. Terus ya ya beli sama Umi lagi ya. Monggo dikirim ke grup bagi yang sudah ditulis di buku nggih. Nah, nanti nggih. Teh lim. Teh lim. Oke. Oh, rapi sekali tulisannya. Enak dilihat. Alhamdulillah lolos. Yang lain monggo. Teh lim sebelumnya sudah mengikuti kegiatan daurah atau pernah mengikuti kajian-kajian faraid? Oh, pernah tahun kemarin, nggih. Oh, Gus Rizky nggak nggawa buku, nggih.
Nggih, tahlim. Amin, mugi-mugi pokoknya istantane lancar. Selanjutnya ini Siti Fatonah tadi nggih. Main-main tas, Alhamdulillah. Step awal lancar, sedanten insyaallah. Amin. Monggo yang lain kita tunggu sampai 5 menit lagi ya. Ya. Monggo yang lain dikirim, kita tunggu sampai 5 menit lagi nggih. Karena kita akan beranjak ke materi selanjutnya. Untuk Ibu Siti Fatonah, amun syakik, amun liab itu jangan pakai alif nggih Bu nggih. Kalau tidak pakai alif, amun itu namanya paman, tapi kalau pakai alif, amun itu tahun Bu. Itu tahun senes paman. Nggih, 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 nggih. Tambahan satu alif beda arti. Nggih. Ya, terus Ustaz. Nggih. Terus ini saya belum sempat nyimpan nomor WA-nya tadi kan di grup. Tadi apa namanya untuk formulir tadi kan ada nomor WA sama nama sekalian nggih. Kalau kula mau menyimpan nomor WA sekaligus nama asli. Kalau mengikuti nama tentang WA biasanya buatan ori. Selanjutnya di bawahnya Ibu Siti Fatinah, Nabila Nur. Nabila Nur, alhamdulillah saya laras, benar semuanya. Oke. Berikutnya ada Ustazah Latifatul Fauziah. Ini yang kemarin. Hari ini udah nggak perlu ditanyakan lagi ini. Final. Saya Alif Mutakin. Oke. Ustadz Alif Mutakin, ada suaranya. Untuk akhun dan ukhtun syakik, akhun, ukhtun liab. Abi masih ngajar. Jangan ganggu ya. Abi masih ngajar. Ya, Abi masih ngajar. Sana. Gus Alif Mutakin, suaranya ada? Ada suaranya, Gus Mutakin. Ada Ustadz, saya perempuan. Oh, Masya Allah. Alif Mutakin di sini namanya, nama anaknya gini lagi. Untuk akhun ukhtun syakik, akhun ukhtun liab itu jangan pakai garis miring Bu nggih. Pakai strip. Oh. Karena strip itu Nggih. ada maknanya Bu, ada maknanya. Nanti beda. Kalau di akun ukhtun liab itu dikasih garis miring karena memang ada tujuannya. Oke. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih. Ustadz Rasid Asnafi Al-Falah ini juga alumni, sudah mengikuti kegiatan juga. Yang kedua kalinya ini Ustadz nggih. Ustadz, sepertinya bagannya perlu dirapikan lagi nggih Ustadz nggih. Ustadz Rasid Asnawi Al-Falah, ada orangnya? Oh nggih, siap. Dirapikan lagi nggih. Agar bisa dinilai. Kalau seperti ini agak sulit menilainya. Sesuaikan dengan bagan yang sudah
sampaikan. Mang setting kalau untuk peletakannya harusnya mayitnya agak di sebelah kiri supaya agak longgar nanti ke kanannya kan yang paling banyak yang kanan itu nggih. Nah, yang kiri cuman satu orang, agak ke kiri gitu biar longgar. Dan rapi ini penting karena itu akan mendukung kemudahan dalam mempelajari. Oke, selanjutnya di sini Ustadz Bani Karim. Ini juga alumni daurah kemarin ini. Ini kenapa garisnya kok bengkok-bengkok nganan ini bagian furunya Ustadz? Geng, tapi udah leres. Udah bisa dinilai. Selanjutnya maza ini sinten nggih? Loh, kok kayak gini? Tidak pakai tabel. Harus pakai tabel, harus mengikuti yang sudah disampaikan, nggih. Jangan bikin pola sendiri, karena ini nanti perlu benar-benar ngetok di kepala, untuk kelanjutannya. Ngoten nggih? Siapa ini? Maza, Fatimah Zahra, ada orangnya. Selanjutnya aku sama, ini nama WA-nya tuh nggak sesuai dengan original. Maaf. Ini sama dengan yang lain, tolong dirapikan Ustaz. Ini jenengan akun sakit itunya udah polanya bagus, cuman ukhtun sakikohnya ketinggalan. Ukhtun li'abnya ketinggalan, nggih. Oh iya, oke lah, ditambah. Oke, nanti dirapikan lagi. Selanjutnya ini ada, aduh ini cuman garis ini. Namanya nggak ada. Strip titik-titik, ini siapa ini? Belum sempat saya save nomornya tadi karena gara-gara mati lampu tadi itu loh. Strip titik-titik ada orangnya yang saya baca sekarang ini. Ini akun ukhtun li'umnya belum ada ya. Akun atau supaya gampang. Yang saya kasih jempol, oh Aisyah. Ibu Aisyah ada akun ukhtun li'umnya ketinggalan ini Bu ya. Kemana perginya akun atau ukhtun li'umnya? Akun li'abnya udah ada tapi ukhtun li'abnya ketinggalan. Diperbaiki nanti Bu nggih. Selanjutnya ini tertulis di saya itu buku dan kitab. Karena memang WA-nya dari dulu namanya buku dan kitab. Ini Ustadz Sinten nggih. Kalau lagi mboten nyimpen nomor ya. Ayo nyimpen nomor itu cuman atas nama buku dan kitab. Yang kalau kasih jempol monggo tiange sanjang. Nggih, sudah bagus. Cuman kurang rapi mawon. Tapi substansinya udah kena semua. Alhamdulillah. Mie siapa iki? Mie siapa iki? Saya Ustadz. Oh, Ustaz Muhammad Khairul Fahmi nggih. Nggih. Ustaz Khairul Fahmi. Sip, udah bagus. Cuman peletakannya Ustadz nggih yang konsisten mengikuti pola yang sudah saya kasih. Ukhtun syakikoh sebelah kirinya akun syakik, jangan dibalik. Ukhtun li'abnya di sebelah kirinya akun li'ab, jangan dibalik. Konsisten nggih? Nggih, Ustaz. Kemudian di sini ada Humaidillah. Saya baca orangnya, mana ini suaranya? Kok belum lengkap? Jangan terburu-buru. Diisi dulu sampai lengkap nggih. Masih ada yang kurang itu. Ukhtun, akun ukhtun li'umnya belum terisi. Oke. Ini ada pertanyaan. Kalau mutik sebelumnya menikahi mayitah berarti nanti dapat bagiannya bagian zaujih. Leres. Bukan kalau mutik berarti bagiannya si zaujah. Oh, maksudnya mutiknya itu yang menikahi si. Agak jarang sih. Agak jarang dan memang sisi ada.
ada seorang yang memiliki budak, dinikahi, kemudian dimerdekakan. Jadi nanti dia bisa mendapat bagian sebagai suami, bisa juga nanti mendapat bagian sisa jika ada. Tentu kalau tidak ada yang mengihjabkan. Kalau misalnya ada anak lah nanti itu kan terihjab sama anaknya sendiri berarti dia. Ngoten niku nggih, Ustazah Latifatul. Jadi sama seperti kasusnya Ibnu Amin Syakik merupakan suaminya dari si mayitah. Ketika mayitnya mati, kemudian tidak ada ahli waris lain kecuali Ibnu Amin Syakik itu yang merupakan suaminya. Nanti dia dapat bagian sebagai suami 1/2 sekaligus sisanya diambil dia semua. Selanjutnya ini yang terakhir ada Ustadz Abu Haifa. Abu Haifa nggih. Masih kurang rapi nggih Ustadz Abu Haifa, mana tiangnya? Ukhtun Syakikoh di sebelah kiri Ustadz nggih. Zaujah sesuaikan dengan yang sudah diformatkan. Jangan dirubah susunannya. Nanti jenengan kebingungan. Kebingungan nanti. Ngoten nggih? Ustadz Abu Haifa. Untuk tiang ini. Oke. Selanjutnya ini yang sudah ngirim tugas berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Masih ada yang terakhir Ustaz Khairul Anwar, Ciamis. Nggih, Ustaz Khairul. saya pun leres. Jadi sesuai polanya, nggih, bener. Oke. Alhamdulillah. Moga sekarang semuanya kembali fokus. Kita lanjutkan. Itu tadi baru mengenali ahli warisnya, nggih. Jadi untuk catatan semuanya, pola yang sudah dibikin ini memiliki makna, nggih. Jadi tidak sekedar pola-pola biasa, tidak. Ini punya makna. Dan ini nanti akan memudahkan proses antum dalam pembelajaran mengingat sekaligus menghafal. Yang belum berhasil, nanti kita akan adakan sesi privat tambahan ya. Nanti kan ada tugas lagi. Kalau sudah selesai kok masih ada yang belum bisa, nanti akan saya tambahi sesi lagi, sesi khusus yang belum selesai. Oke. Selanjutnya kita akan fokus lagi. Ini adalah ahli warisnya. Selanjutnya yang paling penting adalah mengetahui bagian warisnya. Biasanya bagian warisnya itu di pertemuan kedua, tapi saya kira enggak lah ya. Perlu dipahami bahwa bagian waris itu ada istilahnya bagian pasti, kemudian ada bagian sisa, selanjutnya adalah ada bagian pasti plus sisa. Nah, untuk bagian pasti di dalam ilmu mawaris itu hanya ada 6. Silakan dihafalkan. Dari yang paling banyak ada 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Sebelum saya lanjutkan, saya harap antum sudah menguasai bilangan pecahan ya. Coba saya tes dulu, silakan nanti mic-nya dihidupkan. 10.000 kalau dia diambil 1/2, berarti 1/2 dari 10.000 itu berapa ya? 5.000. 5.000. Nah, kalau misalnya 12.000 diambil 2/3, itu berarti 2/3 dari 12.000 itu 8.000. Oke, 8.000. Iki sing jawab sing iso iki. Sing gak iso bingung. Jadi kenapa kok 8.000? Perlu dipahami cara kerjanya adalah bisa 12 dikali 2 dibagi 3, bisa juga 12 dibagi 3 dikali 2. Sesederhana itu. Nah, Kak, berarti semakin besar pembagi itu bagiannya semakin kecil, ya guys. Kalau misalnya 12.000, Anda mendapatkan 1/2,
itu berarti antum bagiannya adalah 6.000. Ribu. 6.000. Kalau antum mendapatkan 1/3 berarti 12 kali 1 bagi 3, antum mendapatkan 4.000. 4.000. dan seterusnya semakin besar pembaginya maka semakin kecil. Nah, Kecil. itu kan? Saya Iya. kira Kecil. kalau sudah seperti itu enak. Nah, kemudian coba sedikit di otak-atik, nanti aja. Itu ada aja udah paham dulu udah enak. Selanjutnya adalah bagian sisa. Nah, bagian sisa itu ada istilahnya Asobah. bagian asobah, kita singkat ain. Ini asobah binafsihi. Ada istilahnya asobah bil ghair, kita singkat ain ba. Ada istilahnya asobah ma'al ghair, kita singkat ain ma. Bedanya apa? Sebenarnya sama-sama mendapatkan sisa. Nah, hanya saja penyebab dia mendapat sisa itu beda. Kalau asobah bil ghair itu didapatkan oleh perempuan, asobah ma'al ghair juga didapatkan oleh perempuan, tapi nanti beda konteks. Yang penting perlu dipahami istilahnya, yang penting di sini asobah begitu, nggih. Selanjutnya adalah ada bagian pasti plus sisa. Nah, ini. Bagian pasti plus sisa ini hanya 1/6 plus bagi. 1/6 plus bagi. Sekarang pertanyaan saya begini. Jika ada orang dapat 1/2, kemudian ada lagi yang dapat 1/6 plus sisa, maka sistem operasinya adalah misalnya hartanya 12.000, ya. Sistem operasinya adalah yang 1/2 jatahnya adalah 6.000. Nah, 6.000. yang 1/6 plus sisa, 1/6-nya jatahnya berapa? 2.000. 2.000. 2.000 di plus berapa sisanya? Berarti 12. 4.000. Sisanya 10.000. Hah? 4.000. Oke, 12.000 dikurangi 6.000, terus 4.000. dikurangi 2.000 masih 4. 4.000. Begitu maksudnya. Nah, yang 4.000-nya ini adalah sisanya. Yang 2.000-nya ini adalah 1/6-nya. 1/6. Per 6. Oke. Geng. Sesederhana itu, nanti itu bisa kita aplikasikan, tapi yang jelas antum paham dulu aja. Jadi bagian pastinya ya hanya ini, nggak ada yang melenceng nanti ya. Soal nanti pengembangan urusan lain. Oke, selanjutnya adalah tahap mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Kita permudah dulu. Untuk mempermudah, kita abaikan yang lain. Yang hijau-hijau ini, ya, yang hijau-hijau ini kita lupakan dulu. Kenapa kok kita lupakan? Karena yang ini semuanya bagiannya adalah asobah. Yang perlu kita ingat itu adalah orang-orang ini. Nah, orang-orang ini. Ada zaud, zaujah, bintun, bintu ibnin, ukhtun syakika, ukhtun li'abin. Di sini adalah ibnun ya. Di sini adalah ibnu, ibnin, di sini akhun syakik, di sini ibnu akhin syakik, akhun li'ab, ibnu akhin li'ab. Jadi itu laki-laki semua ya, laki-laki semuanya kita lupakan. Ini kita hapus. Nah, untuk bagian warisnya coba sekarang antum silent, soalnya sepertinya ada musik yang diputar itu di sana. Silakan di silent aja dulu supaya nanti rekamannya juga jernih, karena ini kan ada rekamannya ini. Untuk memahami bagian pastinya, kita perlu mengetahui bagian zaud itu berapa, zaujah berapa gitu. Untuk zaud itu adalah 1/2 dan 1/4. Kapan mendapat 1/2, kapan mendapat 1/4 nanti kita bahas. Yang paling utama adalah kita tahu dulu ini zaud bagiannya antara 1/2 dan 1/4. Zaujah adalah kelipatan 2 kali lipatnya dari si zaud. Kalau bagian paling banyaknya si zaud itu adalah 1/2, maka zaujah adalah 1/4. Kalau bagian tersedikitnya zaud itu adalah 1/4, maka zaujahnya menjadi 1/8. Cuman seperti itu. Nah, jadi kalau zaud antara 1/2 dan 1/4, zaujah 1/4 dan 1/8. Kita turun selanjutnya ke bintun. Berapa bagian bintun? Bagian bintun itu 2/3, 1/2, dan asobah bil ghair.
Yang perlu sampean hafalkan cuma ini. Yang lainnya nanti sama. Berapa bagian bintu ibnin sama? 2/3, 1/2, asobah bil ghair, ya. Sama. Copy paste, duplikat, ya, duplikat sekali ini. Hanya saja pada bagian bintu ibnin kita tambahi 1 saja. 1/6. Cuman ini tok tambahannya, ya. Selanjutnya ukhtun syakikoh. Ukhtun syakikoh berapa bagiannya? Sama, ya, sama. Kita cek, yaitu 2/3, 1/2 asobah bil ghair. Sama nggih? Ini sama, ya. Jadi ini sangat mudah dihafalkan. Kemudian tambahannya cuma 1. Untuk ukhtun syakikoh ditambah asobah ma'al ghair. Maten nggih? Selanjutnya untuk ukhtun li'abin. Ukhtun li'abin berapa? Sama seperti bintun. Ya, sama persis. Hanya saja tambahannya berapa? Kalau di bintun tambahannya 1/6, kalau di ukhtun syakikoh tambahannya asobah ma'al ghair, kalau di ukhtun li'ab kedua-duanya ditambahkan di sini. 1/6 dan asobah ma'al ghair. Oke, sampai di sini coba diperhatikan. Sulit enggak ini dihafalkan? Sama sekali enggak sulit ya? Sama sekali enggak sulit. Hafal 1 untuk semuanya. Di bintu ibrin tambahannya 1/6, ya. Di ukhtun syakikoh tambahannya asobah ma'al ghair. Di ukhtun li'abin tambahannya kedua-duanya 1/6 dan asobah ma'al ghair. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa diingat dengan baik. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kita lupakan dulu itu, ya. Saya anggap antum bisa hafal. Kita lupakan dulu. Kita naik ke atas. Di sini ada bagian up. Berapa bagian up? 1/6, 1/6 plus bagi, ya. 1/6, 1/6 plus bagi, artinya plus sisa. Yang tadi ya, 1/6 plus bagi, artinya 1/6 plus sisa. Kemudian asobah. Kita naik ke atas kakek, bagiannya sama seperti up, tinggal di copy paste saja. Nah, copy paste gitu. Hafal 1 untuk semuanya. Untuk itu bagiannya mudah, 1/3 dan 1/6. Selanjutnya ukhtun li karena mereka adalah anaknya maka bagiannya sama seperti 1/3 dan 1/6. Mudah ya? Abun bagiannya sama seperti jad, umun bagiannya sama seperti akhun atau ukhtun li Sementara untuk jatah minal ab dan juga jatah minal itu kedua-duanya mendapat 1/6 jika semuanya ada dibagi rata. Bukan 1 orang 1/6, bukan. Tapi 1/6 dibagi rata. Kalau kita kembalikan, formanya kayak gini. Oke, sampai di sini gampang ya. Selanjutnya kita kembalikan orang-orang yang tadi kita sembunyikan, orang-orang hijau yang laki-laki. Laki-laki ini semuanya adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa atau disebut dengan bagian asobah. Oke. Coba direnungi bagiannya, apakah ada yang masih kesulitan? Apakah ada yang masih kesulitan? Ada yang minta untuk diulangi lagi? Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung praktek selanjutnya. Nggak apa-apa ya? Oke, saya buatkan bagan utuh seperti ini. Silahkan antum bikin bagan ini. Selanjutnya diisi bagian masing-masingnya. Mungkin perlu saya ingatkan lagi ya, biar enak. Coba antum hidupkan mic-nya semuanya. Berapa tadi bagian si Zaud? 1/2/4. Setengah karena 1/4. 1/4. Enggak baca ini ya. Oke. Zaudnya berapa tadi? 1/4, 1/8. Bintun tadi berapa tadi? 2/3 sampai setengah saya masuk ke
Oke ya. Nah, untuk pintu Ibrin berapa? 2/3. Sama. Kopi. Sama tambah 6. Plus 1/6. Untuk uktun sakikoh tadi Sama. sama. Sama tinggal nambah saban al-ghair. Al-ghair. Ini saya pakai mouse. Berantakan tulisan saya. Selanjutnya untuk uktun li'abin. Sama ya? Sama. Nah, hanya saya tambahannya. Masuk mal. Oke. Selanjutnya untuk abun tadi berapa tadi? 1/6. Oke. Plus bagi. Terus? Tuh, ini berantakan sekali ini tulisan saya. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu penglihatan ya. Jadinya mengganggu ya. oh enggak. Sama ya. Duplikat. Tapi bisa dipahami ya, Ustaz. 1/6, 1/6 plus bagi masuk. Berapa tadi omnya? 1/3. 1/3, 1/6. Akun uktun li Sama. Kopi paste. Jatah minal ab, jatah minal 1/6. Dibagi rata. dibagi rata ketika semuanya. Sisanya laki-laki semuanya ahli waris asobah. Cuma seperti itu ya. Gampang ya? Gampang sekali dan sama sekali tidak. Oke. Nah, sekarang saya hapus. Silakan antum bikin lagi bagian ini, kemudian diisi bagian masing-masing seperti barusan yang sudah kita kerjakan. Gampang. Hasilnya dikirim ke grup, monggo. Waktunya dibikin 10 menit, nggih? Oke, 10 menit. Monggo. Harus bagan nggih, Yai? Nggih. Jangan bikin daftar. Ini belum saya cek semuanya ya. Pakai bagan yang tadi boleh kan, Pak? Tinggal ditambah. Oh, silakan. Mode cepat. Kalau tadi bagannya udah bagus, tinggal ngisi aja. Nggak perlu ngulangi. Ibu Fatimah tadi revisi bagannya. Oke, bagus. Sip. Saya kasih jempol dulu biar enak. Ini Tony. Gimana ini bagannya? Ustadz Fatoni, Ibu atau Ustadz ini? Ya, saya laki-laki. Perbaiki lagi ya Ustadz deh. Ribon? Perbaiki lagi. Ya, itu kekecilan tak tadi kan? Omnya belum ada. Ya, umnya ada tak? Mak kecilan. Ada. Nah, dibikin serapi mungkin biar mudah nanti. Iya, ada. Nih, Umnya ada tak? Nggih. Yang lain-lainnya juga akan dikondisikan nanti. Oke, Ustadz Asmawi, saya pun. Ini, aduh ini nggak ada namanya ini, cuman Zikrullah yang abdahu yasir. Ini cuman emot aja. Siapa ini ya yang saya kasih jempol ini? Kula Romayai, ngapunten sangat. Jangan bilang Romayai. Jaringannya lemot. Oke. Ini yang jenengan siapa namanya? Ayu Wulandari Riyadi. Oh, Ayu Wulandari Jengge. Ini tasnya diperbaiki bagaimana? Baganya udah bener, nggak ada yang salah nggak? Nggih, tapi mboten rapi. Nggih, mungkin kalau mau dirapikan lagi mungkin, tapi udah rapi, itu udah bagus. Ini Ustazah Usamah.
Ya, bisa lagi Tat. Sip. Oke. Oke. Ray Zikru. Zikru. Oke. Coba saya cek. Oke. Cuman untuk panah ke bawahnya pakai strip nggih, dipisahkan, nanti ada pemisah antara akun sakit dan ukhtun sakikoh supaya tidak simpang siur nanti. Oke, selanjutnya ini udah masuk ke peletakan bagian pasti. Ini ada ustazah atau ustadz ini, Reno Adila. Mana suaranya? Perempuan, Yai. Oh, GG. Ada 1 per 2, 1 per 4. Oke. Alhamdulillah. Tulisannya rapi, enak dibaca. Senang semua coy. Kalau tulisan saya memang dari dulu jelek. Kalau tulisan saya dari dulu jujur. Saya, alhamdulillah saya Reno Adila. Jempol. Mbak Siti Fatimah. Oke. 1 per 2, 1 per 4, 1 per 4, 1 per 8. Oke, saya benar. Oke. Oke, alhamdulillah. Akun ukhtun li'um. Akun ukhtun li'um itu jadi satu nggih? Ustazah Siti Fatimah. Itu jadi satu saja, jangan jadi 2. 1 per 3, 1 per 6 itu jadikan satu saja. Jangan. Itu laki-laki dan perempuan dihukumi sama, khusus untuk saudara seibu. Di sana berlaku kesetaraan gender. Oke, ini selanjutnya Ustaz Rasyid Asnawi Al-Falah. Apa ini? 1 per 2, 1 per 4. Ini kayak mana sih? Agak kurang fotonya ya, tapi nggak apa-apa, kelihatan kok. Oke, saya. Alhamdulillah. Untuk bagian api ini nggak kelihatan ini. Mau? Apa dendam sama saya? Nggak kelihatan gantian. 1 per 3, 1 per 6. Oke. Saya belum itulah hari kemerdekaan. Kemerdekaan jengkol. Ada jengkolnya. Oke, untuk Ustaz Asnawi Al-Falah saya. Langsung ganteng dulu. Gantas. Terus saya Ustazah Asia nggih. Ustazah Asia. Ganteng. Untuk Ustazah Asia. Tadi ini kita mau Oke. Bu. jadi mau Untuk Ustazah Asia, ukhtun li'abnya, nanti dirapiin. Ya. Sip, alhamdulillah saya. Tahlim. Bintang. Oke, alhamdulillah. Clear. Saya benar. Tahlim saya lolos. Usamah. Mentengi tulisan 1 per 1. modelnya bagus ya. Keren selesai tulisannya. Oh, bagannya antum belum mengikuti pola yang sudah saya beri. Ini bagan yang tadi ya? Iya.
Nanti coba kalau bikin yang nggih, mengikuti pola dari saya nggih. Oh iya, di bagian mana ya Tat, yang masuk salah? Untuk Zaud itu sebelah kanan, Zaud saya sebelah kiri begitu. Di mic-nya di posisinya di tengah gitu. Nah, di sini kan antum gabung jadi satu. Pakai atau. Itu dua entitas yang berbeda itu. Iya. Pak Desi. Guys, saya alhamdulillah. Insya Allah untuk substansinya sepertinya sudah dapat semuanya lah ya. Oke. Sesi ini siapa yang dari Siti Fatona pakai ya ini apa namanya, pakai apa ya dalam sini, pakai pensil ini ya. Geng. Alhamdulillah saya sudah benar. Alhamdulillah matur suwun. Geng. Alhamdulillah pun saya tonton Ustadz Humaidillah. Ini jangan dibalik Ustadz Humaidillah nggih. Jauhnya sebelah kanan, jauhnya sebelah kiri. Akun ukhtun liumnya ketinggalan nggih. Di mana di sini? Ini akun ukhtun liumnya. Ini untuk Ustadz Humaidillah. Oke. Dah. Alhamdulillah. Selanjutnya coba di sini nanti wes saya koreksi. Nanti akan saya koreksi lagi. Ini saya jempol dulu. Sekarang waktunya penyisiran. Ada yang mau daftar? Nggih, monggo Bu, monggo dipersilakan daftar. Disuruh mau langsung gabung ke grup. Tapi udah ketinggalan satu pertemuan, nanti bisa mengikuti nggih. Ya Allah, ini ada orang mau daftar tidak mau masuk ke grup gara-gara belum transfer. Saya merasa berdosa sekali kalau kayak gini. Oke, saya kira untuk materi malam hari ini sudah tersampaikan dengan bagus ya. Hanya saja di sini mungkin padahal salah. Oke. Jawaban yang belum sempat saya koreksi nanti akan saya koreksi. Sebelumnya Ustadz Khairul Anwar. Oke, kita fokus lagi nggih. Begini, sejauh ini alhamdulillah dalam penilaian saya tugas yang antum sampaikan itu sudah clear, benar ya, sama sekali tidak ada masalah. Selanjutnya sebentar. Selanjutnya begini. Tadi saya mau ngomong apa sih? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas syarat bagian masing-masing ahli waris.
Dan untuk membahas syarat bagian masing-masing ahli waris ini, kita nanti akan membutuhkan konsentrasi yang lebih fokus lanjut lagi. Kalau hari ini antum konsentrasinya adalah 100%, maka pertemuan besok itu butuh 150% untuk menguasai materi. Sebelum saya lanjutkan, coba saya ingin bertanya, ada nggak dari antum yang masih kesulitan mengenai pembuatan bagannya sekaligus penentuan bagian masing-masing ahli warisnya? Ada nggak yang masih kesulitan? Kalau ada silahkan angkat jari. Nanti setelah ini saya berikan tambahan penataran lagi. Kalau tidak ada, ya tidak akan saya kasih. Putri Ramadhani, Ahmad Iza Mutakin, oke. Darul Jauhar, oke. Yang mengacungkan jari setelah ini, nanti antum jangan live ya, jangan meninggalkan meeting. Yang lainnya kalau mau meninggalkan meeting monggo, tapi antum fokus ke sini aja dulu. Nanti akan saya berikan penataran lebih lanjut supaya bisa menguasai apa yang sudah saya sampaikan dengan utuh. Sebelum itu, untuk yang lain yang sudah memahami materi dengan baik, ilmu faraid ini tidak bisa hanya sekedar dipahami. Catat baik-baik ya. Ilmu faraid tidak bisa hanya sekedar dipahami. Ilmu ini minta untuk dihafalkan. Nah, salah satu yang perlu dihafalkan adalah bagian masing-masingnya. Silahkan nanti antum belajar di rumah, murojaah, sampai bisa seperti saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian zaud 1/2, 1/4. Bagian zaujah 1/4, 1/8. Bintun 2/3, 1/2 asobah bil ghair. Bintu ibnin 2/3, 1/2 asobah bil ghair plus 1/6. Ukhtun syakikah 2/3, 1/2 asobah bil ghair plus asobah ma'al ghair. Ukhtun li'abin 2/3, 1/2 asobah bil ghair plus 1/6 dan asobah ma'al ghair. Abun 1/6, 1/6 plus bagi dan asobah. Jadun 1/6, 1/6 plus bagi dan asobah. Umun 2/3, 1/6. Akhun atau ukhtun li'um 1/3 dan 1/6. Jadah, baik jadah minal ab maupun jadah minal adalah 1/6 dibagi rata apabila keduanya ada. Selanjutnya seluruh ahli waris yang belum disebut yaitu ibnu ibnin, akhun syakik, akhun li'ab, ibnu akhin syakik, ibnu akhin li'ab, amun syakik, amun li'ab, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab, dan juga mu'tik atau mu'tikah, semuanya adalah ahli waris dengan bagian asobah binafsihi. Nah, sampai di situ antum harus bisa seperti saya ya. Karena antum sudah bisa menyusun tadi, insya Allah itu sudah sangat menolong dalam rangka menghafal. Nah, cara setorannya silakan dibikin rekaman ya. Rekamannya tentu harus terpercaya, nggak boleh baca, nggak boleh sambil melihat. Pokoknya antum benar-benar hafalan lah, nanti hasil rekamannya diupload ke Google Drive, nanti saya kirim apa namanya itu, link anunya, link apa namanya itu, astagfirullah, link Google formulirnya biar bisa dikirim. Nggak usah dikirim ke grup karena biasanya kalau dikirim ke grup itu keberatan nggak menjaga privasi. Nanti kalau lupa privasinya ketahuan. Nah, biar enak udah antum kirim aja nanti ke link Google formulir, nanti saya koreksi mungkin sekitar jam ba'da asar lah, jam 4 sampai jam 5 akan saya luangkan waktu untuk mengoreksi kiriman antum satu persatu. Begitu ya, itu tugasnya. Silahkan bagi yang sudah merasa ini tadi cukup, meninggalkan live meeting ini. Untuk yang angkat tangan, kita lanjutkan khusus untuk penataran lebih lanjut. Yang tidak angkat tangan,
silakan meninggalkan room. Saya akan melanjutkan dengan yang mengangkat tangan. Gitu nggih? Oke, kepada yang tidak mengangkat tangan, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya yang mengangkat tangan, silakan tetap standby. Coba kita dialog dulu. Terutama di sini untuk atas nama Debu Terompah. Debu Terompah, apa kendalanya dalam memahami yang sudah saya jelaskan tadi? Silakan disampaikan. Orangnya di mana ini? Oh, speakernya rusak ini. Tolong disampaikan ya, disampaikan. Untuk Putri Ramadhani, silakan disampaikan masalahnya apa? Coba. Mungkin nanti yang lainnya tinggal sama-sama. Oh, butuh murojaah. Putri Ramadhani, Darul Jauhar, silakan disampaikan coba. Yang belum paham di bagian mana, kendalanya apa? Alhamdulillah sudah paham semua, Yai. Cuman kendalanya pada diri saya pribadi, kami lemah ingatan, Yai. Kalau itu penyakit umum, jangankan antum, saya pun sekarang baca buku tadi, sesuk udah lupa isinya, dan itu kendala umum. Kali Yai, berarti tanglet. Ya. Kalau dulu itu saya setornya itu Yai, apa namanya? Jadi setorannya itu mengikuti sistematika yang ada di kitab niku. Terus misalkan babun nisfi bab setengah, maka model setorannya saya itu setengah. Jangan. Antum ikuti metode saya ya. Kalau di kitab pembagian bagian waris itu memang ditentukan 1/2 bagiannya ini 2/3 bagiannya ini begitu per orang. Itu memang iya. Cuman itu justru akan menyulitkan. Metode ini itu berusaha memecahkan kesulitan itu. Ngoten niku Ustaz. Alhamdulillah. Itu diterapkan di dalam kitab. Cuma kalau diajarkan ke siswa sulit mereka memahami karena nggak memiliki pola-pola tertentu. Nah, coba antum perhatikan yang saya ajarkan tadi ada polanya gitu, oke? Dilupakan saja dulu yang sudah lewat. Ngoten mawon, Yai, ngoten mawon, Yai. Matur suwun. Nggih. Selanjutnya Ustadz aku kan di sini namanya aku kan. Monggo, jenengan kendalanya ada di mana? Belum familiar sama bahasa Arabnya tapi. Oh, itu nggih. Nanti bisa di murojaah kalau itu nggih. Sama barangkali kalau apa mungkin dibuat tabel Bapak mungkin berapa bagiannya. Kalau ini kan dibuat bagan kan gitu, mencar-mencar. Justru dibuat bagan ini yang menjadikan ini metode mudah. Kalau dibuat tabel itu sebenarnya kan bagan yang sudah saya sampaikan tadi itu sudah ada di kepala begitu. Oke. Saya kira cukup menyerap beberapa aspirasi dari beberapa problem. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada. Ada? Oke. Saya akan buka pena saya. Kita sekarang akan pakai metode manual. Biasanya kalau pakai manual itu lebih bisa masuk. Oke. Kita
Kita akan pakai screen kosong tadi ya. Oh iya, saya belum share screen ya. Masya Allah. Hampir aja lupa. Oke, share screen saya kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan. Nggih, kelihatan. Hmm. Coba semuanya dikompakan lagi. Tadi penentuan kita sebelum memulai, kita mulai dulu dari siapa tadi? Mayit atau mayitah. Seperti ini ya. Coba diingat-ingat lagi. Jadi setelah menjelaskan tentang mayit atau mayitah, siapa ahli waris yang kita bahas? Zauj. Zaujah. Suami ya. Zauj. Suami dan Terus istri. Zaujah. Zaujah. Oh, enak pakai slide aja. Malah ribet bikin koki munggah. Udah ada slide-nya kok malah berantakan kayaknya. Nah, kita akan memahami pola-pola yang lebih mudah karena tadi antum ada yang masih kesulitan dalam bahasa Arab. Sebenarnya di sini kan sudah dipersiapkan juga sama saya. Coba perhatikan. Jadi yang namanya orang meninggal itu kalau dia meninggal kemungkinan besar ya punya, kalau perempuan loh ya, punya suami. Kalau laki-laki punya istri. Nah, peletakan suami dan istri di sebelah kanan kiri ini merupakan peletakan yang sangat memudahkan pembaca, memiliki pola di mana laki-laki selalu di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Nah, itu. Kemudian kita turun ke bawah di sini. Yang namanya orang meninggal itu pasti kemungkinannya punya anak. Nah, anak itu ada kalanya anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian turun ke bawah ada ibnu ibnin, bintu ibnin. Coba antum perhatikan. Secara tidak langsung format ini kan sudah ada di kepala kita. Kalau seandainya kita disuruh membayangkan struktur keluarga, ini kan sudah ada di dalam struktur keluarga kita gitu. Hanya saja mungkin kalau dikembangkan lagi di sini nanti ada ibnunya, ada ibnu lagi lah. Itu urusan lain. Yang kita bahas di sini kan adalah gendernya. Nah, kemudian coba kita naik ke atas. Yang namanya usul itu kan pasti di atas. Oleh karenanya ini diletakkan di atas seperti ini gitu. Secara tidak langsung di bawah sadar kita ini udah ada di kepala kita. Tinggal kita merapikan. Nah, kemudian kita naik ke atas. Kalau format seperti ini yang namanya ayah punya ayah lagi, namanya kakeknya mayit ya. Punya nenek lagi, neneknya mayit ya. Nenek dari ayah. Terus kemudian di sini. Ini secara tidak langsung kan sudah ada di kepala kita. Kalau kita sudah punya bagan seperti ini pertanyaannya, terus saudara kita mau diletakkan di sebelah mana? Ya di sebelah kanan. Seperti ini yang paling ideal. Nah, kemudian seperti ini. Jadi ada akhun syakik, ukhtun syakikoh, akhun liabin, ukhtun liabin, sebelah kiri seperti ini. Kenapa kok ini diletakkan di sebelah kiri? Biar cocok. Ibunya soalnya di sini. Kenapa kok ini di kanan? Ya biar cocok sih, karena ayahnya di sini. Lah terus ini kenapa kok di sini nggak di tengah? Di tengah ya nggak bisa lah. Di tengah kan tempatnya si mayit, nggak mungkin gabung di sini kan gitu logikanya. Itu ya. Ini pola-pola yang disusun sudah mengikuti format susunan ahli susunan keluarga. Oke. Sampai di sini coba perhatikan. Sulitnya di mana? Terus kemudian anaknya ini keponakan kita ya, ini keponakan kita. Nah, mungkin kalau antum kesulitan, bayangkan posisi antum di sini. Nah, maka
Kalau antum, terlepas antum laki-laki atau perempuan, tapi antum menyebut ini adalah keponakan. Ini keponakan. Keponakan dari saudara laki-laki. Saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah. Coba saya tanya, logika saudara kandung, saudara saya, saudara seibu tadi udah masuk ya? Udah bisa dipahami? Ya, sampun. Kemudian, selanjutnya adalah pamannya mayit. Nah, pamannya mayit ini sebenarnya adalah saudaranya ayah, begitu. Nah, kemudian pamannya mayit atau amun sakik atau di sini akhun. Nah ini kalau ini ditulis akhun li abin sulit karena nanti memiliki kesamaan dengan ini. Akhun lil abi ditambahi apa namanya itu al ta'rif itu akan menyulitkan sampean, maka perspektifnya itu dibikin perspektif dari si mayit ini, di mana mayit ini memanggil ini adalah amun, ya. Mayit ini memanggil ini adalah amun. Kalau memanggil paman dari ibu namanya kholun. Kalau memanggil bibi dari ayah, amah gitu kan, amah, seperti itu. Nah, ini adalah pola-pola dasar yang mudah dipahami ketika kita memahami sebuah struktur keluarga. Kenapa kok? Ya karena memang yang kita bahas ini struktur keluarga. Ahli waris itu mayoritas adalah keluarga. Ada memang yang bukan keluarga tapi hanya ini tok, ya, mu'tik atau mu'tiko. Nah kalau ini teks Arabnya kita buang kan jadi lebih sederhana. Teks Arabnya, teks bahasa Indonesianya kita buang kan menjadi lebih sederhana seperti ini gitu. Oke, sampai di sini nggak sulit ya? Betul. Sekarang coba bagian pastinya. Coba bagian pastinya yang tadi mungkin masih belum kebiasaan dengan kitab. Memang kalau di kitab itu dirujukkan berdasarkan bagian pastinya. Lah ini kalau ini enggak dirujukkan berdasarkan apa namanya itu? Oke. Coba ingat-ingat tadi bagian si Zaud berapa tadi? Setengah, seperempat. 1/2, 1/4. Oke. Zaujah 2 kali lipat lebih kecil. Berarti kalau Zaud 1/2 zaujahnya 1/4. Nah, kalau si Zaudnya 1/4 berarti zaujahnya 8. Oke. Sampai di sini gampang kan? Gampang kan ya? Kemudian bintun. Berapa tadi bintun? 2/3 dan setengah. 2/3. Oke. Dan asobah bil ghair. Terus asobah bil ghair ya. Jangan ma'al ghairnya nanti. Asobah bil ghair ini menjelaskan dia mendapatkan bagian sisa karena bersama dengan ibnun. Tapi itu penjelasannya nanti. Oke. Bintun, berapa bintun? Kopi paste. Kopi pastenya berapa? 2/3. 2/3. 2/3 setengah. Terus? 1/6 dan asobah ma'al. Nah, di sini kopi paste dulu ya. Asobah bil ghair. Asobah ma'al ghair. Nanti asobah ma'al ghairnya. Di sini tidak ada asobah bil ghair. Terus 1/6. Ini kan tambahannya. Yang lainnya sama. 2/3, 1/2 asobah bil ghair. Tambahannya 1/6. Begitu kan ya? Ukhtun Sakikoh. Kopi paste. Kopi paste dari mana? Bintun. Kopi paste dari bintun. Berapa tadi? 2/3. 2/3 asobah bil ghair. Oke, asobah bil ghair. Tambahannya asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Nah, gitu kan? Di sini tambahannya 1/6. Di sini tambahannya asobah ma'al
ghair. Ukhtun li abin berapa tadi? Al-ghair. Sekarang ukhtun li abin. Sama copy paste. Copy paste. Berapa tadi? Copy paste 2/3 2/3 dari per 2 ukhtun syaqiqah 1/2 asobah asobah bil bil ghair. ghair. Tambahannya sama kedua-duanya ghair ditambahkan. 1/6. Asobah mal ghair. 6 terus asobah mal ghair. Ghair. Begitu. Kalau di sini tambahannya 1/6, kalau di ukhtun syaqiqah tambahannya asobah mal Asobah mal ghair. ghair. Kalau ukhtun li abin kedua-duanya ditambahkan. Cuman seperti itu. Letak kesulitannya di mana? Sementara yang lain 2/3, 1/2 asobah bil ghair sama dengan bintun, tinggal di copy paste. Oke ya? Sementara untuk laki-lakinya nggak usah dipikir. Ya. Ibnun, ibnin, akhun syakik, akhun li'ab, ibnu akhin syakik, ibnu akhin. Ini nggak usah dipikir. Kenapa? Semuanya bagiannya adalah Coba. Asobah. Ya, sesederhana itu. Oke. Gampang kan? Akan sedikit naik di bagian ab. Alhamdulillah. Paham ya? Bagian ab tadi berapa tadi? Insyaallah. 1/6 Terus Asobah kurang aja biar nggak campur. Terus Baqi. 1/6 plus baki. 6 plus baqi. Terus tambahannya tadi berapa? Dan asobah. Asobah. Cuman ini 1/6, 1/6 plus baki dan asobah. Jadun copy paste sama 1/6 plus baki dan asobah. Gitu. Sesederhana itu. Ya. Bagian berapa tadi? Sami dengan agun. Oh, enggak, bagian beda. Bagian tadi berapa? 1/6 1/3 dan 1/8 1/6. Nah, ini ini bukan zaujah loh ya. Ini bukan zaujah loh ya. Nah, ini ibunya si mayit. Bagiannya adalah 1/3 dan 1/6. Nah, akhun atau ukhtun karena dia anaknya maka bagiannya disamakan dengan berapa tadi? 1/3. 1/3 dan 1/6. Copy paste. Oke. Untuk jatah minal ab minal berapa tadi? 1/6. 1/6 dibagi rata kalau kedua-duanya. Tadi yang belum ditulis ini ya, sejak kok iring kok ora ditulis. 1/6 terus jatun ya, 1/6 plus bagi terus asobah ngoten niku. Gampang mboten? Gampang. Ini lebih gampang daripada saya menjelaskan 2/3 itu miliknya bintun, ibnin ukhtun syaqiqah, ukhtun li abin, 1/2 miliknya zawat, miliknya bintun ini. Jangan lebih kesulitan. Nah, di sini kita cari yang sama-sama ya, supaya mudah diingat. Dan nanti pun penjelasan syarat-syaratnya akan mengikuti ini. Bukan metode yang sudah ada di dalam kitab. Yang ada di dalam kitab itu bisa dipahami kalau jenengan wis paham fikih wis paham substansi waris niki. Gitu ya? Oke. Sampai di sini perlu diulangi lagi apa tidak? Cukup, Ustaz. Berarti kuncinya harus hafal tabelnya. Iya. Ya sekali lagi kalau untuk ilmu faraid itu nggak bisa sekedar dipaham, nggak bisa. Paham saiki besok bisa jadi lupa. Harus dua-duanya. Paham plus hafal. Nah, paham dan hafal itu kunci itu. Kalau dulu saya pernah tanya soal tafsir di Gus Baha itu, jawabannya lebih ekstrim lagi itu. Kalau mau alim ya hafal Al-Qur'an, karepe ngono kuwi. Dikira gampang. Oke, lanjut. Di sini mulai dari apa tadi?
Mulai dari bagan ini sebenarnya sudah disederhanakan, mulai dari bagian masing-masing ya per orangnya itu juga sudah disederhanakan sehingga step selanjutnya adalah menghafal. Nah, jadi masih ada yang kebingungan atau minta diulang lagi silakan sampaikan keluhannya. Pokoknya sampai sampean marem. Mboten, insyaallah. Sampun nggih? Heeh. Awas sampun Ustaz. Nggih. Tadi ya, Aja Ustaz tapi badhe tanglet tadi Ustaz. tanglet ya. moga-moga. Silakan yang Sinten mengadu. riyen sing tanglet. Jenan. Sing setri kali jalur lho. Durung hafal iki jeneng-jenenge gur suarane tok. Monggo, Bu. Ya, Bu, bagaimana? Silakan. Loh, katanya mau tanya kok diam. Oh, silakan disampaikan. Tanya apa? Nggih. Ustaz, kula badhe tanglet. Kalau misal ada ahli waris yang masih hidup, tapi dia murtad, Ustaz. Itu kira-kira masih mendapat bagian atau tidak, Mas? Tidak. Nauzubillahi min dzalik nggih, murtad. Murtad niku tidak bisa diwarisi dan juga tidak bisa mewarisi. Kalau kafir itu masih bisa diwarisi keluarganya. Tapi tidak bisa diwarisi oleh orang Islam. Tidak bisa mewarisi orang Islam. Tapi kalau murtad dengan sesama murtadnya, enak suami istri kok murtad kabeh, wis suami nggak bisa menjadi ahli warisnya si istri, tidak bisa juga mewarisi istrinya. Ngoten niku. Nah, cuman untuk pengembangan Misal nganu Ustaz, yang murtad itu anaknya, apakah dia Ya. masih bisa mendapatkan waris dari orang tuanya yang sudah meninggal? Tidak bisa. Ataukah sudah gugur? Tidak bisa. Jadi murtad itu tidak bisa menjadi ahli waris, tidak bisa juga diwarisi. Dia kalau meninggal hartanya nanti diambil sama negara. Kalau dia keluarganya meninggal, dia juga tidak bisa mendapatkan warisan, begitu Bu. Clear ya? Jadi tanglet. Atau niku Ustadz malih. Ngapunten niku kalau misal kados anak yang dihasilkan sebelum menikah, tapi akhirnya si perempuan niku menikah dengan orang yang menghamili, tapi pun dihasilkan sebelum adanya akad. Niku pripun Ustaz? Itu sebenarnya pembahasannya nanti. Nanti itu saya bahas semua pertanyaan jenengan. Tapi karena jenengan tanya maka saya jawab. Untuk kasus zina kemudian menikah, baik menikahnya itu dengan orang yang menzinahinya atau tidak, selama bayi yang dikandung itu lahir mencapai 6 bulan dari akad pernikahan, dan ketika akad selesai kemudian dijima sama suaminya, baik suaminya itu yang menikahinya atau yang bukan, maka itu nanti bisa intisab, nasabnya itu tersambung. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, maka nanti tidak tersambung. Jadi misalnya bulan Januari ya, Januari diketahui hamil. Hamilnya mungkin udah 3 bulan. Kemudian Februari dia menikah. Baik menikahnya dengan pria yang menzinahinya atau tidak sama saja. Nanti sejak akad nikah ini ditunggu dia lahirnya kapan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Taruhlah kalau dia nanti lahirnya itu di Agustus awal lah ya. Agustus awal berarti nanti sudah mencapai 6 bulan. Ya, udah mencapai 6 bulan. Kalau udah mencapai 6 bulan, maka nanti intisab. Nasabnya itu terhubung dengan orang yang menikahi ibunya tadi. Baik dia yang menzinahi ibunya atau bukan. Tapi kok lahirnya itu bulan misalnya Mei. Nah, Mei. Jelas ini kurang dari 6 bulan. Nah, maka nanti dia tidak bisa intisab. Bukan termasuk ahli waris, bukan tidak tersambung nasabnya dengan yang menikahi ibunya tadi. Jika perempuan nanti walinya wali hakim, dan kalau si bapak biologisnya itu meninggal, nanti atau bapak yang menikahinya ibunya meninggal itu dia tidak bisa
mewarisi dan juga diwarisi begitu. Cuman untuk pembahasan-pembahasan itu akan kita bahas di belakang ya. Saat ini kita fokus ke substansi mewarisnya dulu. Oke. Oke, yang matur nuwun Ustaz. oke. Yang laki-laki tadi monggo. Nggih. Heeh. Dereng paham dengan sebutan asobah bil ghair niku sampai sakniki, Yai. Oh, gitu. Oke. Nggih. Niku sebenarnya ini mau saya jelaskan besok, tapi karena sampean bertanya, oke nggak apa-apa. Jadi begini, bintun itu kan mendapatkan asobah bil ghair dan juga mendapatkan antara 2/3 atau 1/2. Bintun mendapatkan asobah bil ghair apabila dia bersama dengan ibnun, di mana ibnu nanti istilahnya asobah binafsihi, bintunya asobah bil ghair. Dan ketika bersama dengan ibnun berarti tidak lagi bisa mengambil bagian pasti antara 2/3, 1/2 tidak bisa. Ini tercoret dari daftar pilihan. Kalau dia bersama dengan ibnun maka opsinya adalah asobah bil ghair. Lalu bagaimana konsekuensinya? Ini pembagian antara perempuan dan laki-laki. Pembagiannya nanti konsepnya lidzakari mislu hadil unsayaini. Laki-laki dapat 2, perempuannya dapat 1. Begitu. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jika misalnya uangnya adalah 6.000, di sini laki-laki 2 ya, perempuannya 1 ya. Ya. Berarti ini 2 tambah 1 kan sama dengan 3 ya. Ya. Berarti laki-laki ini jatahannya adalah 2/3. Sedangkan si perempuannya ini adalah 1/3. Dari mana ini? 1/3, satunya dari 1 bagian, ini 2-nya dari 2 bagian, 3-nya dari jumlah 1 plus 3. Sehingga berapa bagian ibnun ketika mendapat 2/3 dari 6.000? 6 dikali 2 sama dengan 12.000, dibagi 3 sama dengan 4. Maka bagian ibnun adalah 4.000. Ya. Bintun 1/3 berarti 6 dikali 1 bagi 3 sama dengan 2.000. 2.000 ditambah 4.000 sama dengan 6.000. Begitu cara kerjanya. Nah, nanti bisa jadi ibnunnya ini ada 2 orang. Bintunnya ada 1 orang. Berarti bintunnya ini dapat jatah 1. Ibnunnya per 1 orangnya dapat jatah 2. Berarti ada berapa jatah di sini? 4. 4 ya. Ibnun dapat jatah 4 karena ada 2 orang. Bintun dapat 1 karena hanya 1 orang. Karena memang bagiannya cuma 1. Nah, sebaliknya kalau misalnya bintunnya ada 2 orang, ibnunnya 1 orang, berarti bintun nanti dapat jatah berapa? 2. Ibnunnya dapat jatah berapa? 2, begitu. Kalau uangnya adalah 6.000, berarti di bintun jatahnya 3.000 dibagi 2 orang. Berarti 1 orangnya 1.500. Kalau di ibnun, ya karena 1 orangnya dapat jatah 2, berarti 3.000 ya untuk dia sendiri. Begitu. Itu maksudnya bagian asobah bil ghair. Mendapat bagian sisa karena bersama dengan saudara laki-lakinya. Bintu ibnin mendapatkan asobah bil ghair juga sama ketika bersama dengan ibnin. Ukhtun syakikoh mendapatkan asobah bil ghair juga sama ketika bersama dengan akhun syakik. Ukhtun liabin asobah bil ghair apabila bersama dengan akhun liabin. Tentu ketentuannya berlaku. Di mana nanti kalau ada ibnun, berarti ini mahjub. Ibnu-ibnunya mahjub, itu ibnu dan semuanya mahjub. Kalau ibnu-ibnu tidak ada, baru nanti asobahnya pindah ke sini. Ibnu-ibnu nanti mendapat bagian asobah bil ghair karena bersama dengan saudara laki-laki. Begitu seterusnya polanya, ngoten niku. Nah, kok boten niki sing dinamai disebut dengan ma'a nggih Yai. Keranten ma'a kan bersama ngoten. Bersama. Nggih. Kok niki dinamai
Jebi, ngoten. Oke, ini kan istilah yang dipakai ulama. Jadi bi itu bisa babi. Ma'a itu sebenarnya kenapa ini nanti lugawi lagi larinya. Aja bahas nahwu sik. Yang penting, nah kalau yang ma'a itu begini. Kan yang ma'a itu di sini ya. Asobah ma'al ghair di ukhtun sakikah ya. Sama ukhtun li'abin. Asobah ma'al ghair. Ini cara kerjanya adalah mereka mendapatkan bagian sisa ketika misalnya ukhtun sakikah. Ukhtun sakikah mendapatkan asobah ma'al ghair. Pertama tidak boleh ada akhun sakik, tidak boleh ada abun, tidak boleh ada jadun. Dan di sini furuknya hanya perempuan saja. Berarti tidak ada ibnu, tidak ada ibnin. Maka ukhtun sakikah mendapatkan asobah bil ghair apabila bersama dengan furuk perempuan saja. Begitu. Nah ini sama. Nah, ketika bersama dengan furuk perempuan saja gitu. Nah kalau bil ghair ini karena bersama dengan saudara laki-lakinya sendiri begitu. Ngoten niku nggih? Nggih. Oke. Selain pertanyaan yang teknis, yang masalah ini tadi, nggak ada nggih? Nggak ada yang bingung ya? Nggih. Oke. Coba kita ulas sekali lagi. Monggo semuanya mic-nya dihidupkan. Saya harap semuanya bisa jawab secara kompak. Untuk memastikan hasil pendalaman pengkhususan ini tadi berhasil. Jadi zat itu bagiannya adalah Setengah. Seperempat. 1/4. Coba lebih kompak yang lainnya. Zaujah. Setengah dan seperempat. Seperempat dan seperdelapan. 1/4, 1/8. Intun. 2/3 setengah coba. 2/3 setengah asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Jangan baca ya, modal ingatan saja. Jangan baca, modal ingatan saja. Copy paste. Insyaallah Ustaz. Copy paste. Oh, copy paste. Tambahannya? Tambahannya 1/6. Ya. Ukhtun sakikah berapa? Copy paste. Tulislah ya. Dari bintun. Asobah bil ghair. Tambahannya? Asobah ma'al. Asobah ma'al ghair. Ukhtun li'abin berapa? Copy paste. Copy paste. Dari 2 asobah bil terus asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Iya, cuman seperti itu. Abunnya? 1/6. 1/6. Terus? 1/6 bagi. 1/6 plus baki. Terus? Asobah. Cuman seperti itu saja. Jatun, copy paste. Copy paste dari abun. 1/6 plus bagi terus asobah. Terus kemudian berapa? 1/3 dan 1/6. 1/6. Oke. Akun ukhtun li Copy paste. Kami copy paste. 1/6. Untuk jatah minal ab, jatah minal 1/3. 1/6 dibagi rata. Oke, sisanya yang hijau ini adalah ahli waris. Asobah semua. Oke. Gampang ya? Oke. Saya harap setelah ini, Insyaallah gampang. saya harap setelah ini selesai, nanti silakan dihafalkan, disetor seperti tadi yang saya praktekkan di formulir ya. Oke. Saya kira sudah cukup untuk sesi pendalamannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kita lanjutkan lagi besok malam. Mudah-mudahan tetap semangat, nggih. Saya sengaja tambahkan sesi tambahan karena saya tidak mau nanti ketika saya anggap sudah selesai ternyata masih ada yang kesulitan karena
tidak bisa mengikuti gara-gara tidak lolos di step awal gitu. Jadi setiap pertemuan itu harus lolos. Setiap pertemuan harus lolos. Jangan sampai kelip ya. Oke, sudah jam berapa ini? Jam 22.21. Bonus 30 menit. Bonus 1 jam. Tidak panas ya? Anget. Cuman anget aja. Buatan seru Ustadz. Oke, seru. Panas saya. Panas mau pas seksi awal. Niki kata saya ngebule di materi-materi selanjutnya. Oke, insya Allah lah step awal lolos, insya Allah step selanjutnya lebih lolos lagi nanti, insya Allah. Amin, amin. Dulu saya cerita sedikit ya. Dulu saya itu di pondok ketika mau mengkaji kitab atau pelajaran gitu kok sulit, itu saya itu nggak berhenti. Jadi waktu itu tuh namanya faraid jadi momok semua santri. Janji belajar faraid wis ngepal wis males wis angel iki. Rata-rata ngono. Tapi kalau saya enggak, kalau saya itu ketika mengalami kesulitan itu koyo ngene itu angel bener penasaran. Akhirnya saya pelajari. Pertama pelajari secara pelan-pelan dan setelah dapat itu saking penasarannya pengen paham, itu saya belajar itu setelah selesai kegiatan diniyah sawir itu jam 11:30. Jam 11:30 makan sampai jam 12, habis itu murojaah malam itu enggak terasa itu sampai adzan. Karena saking pengennya bisa gitu. Itu semangat saya dulu pengen bisa menguasai materi ini, dan dulu belum ada metode ini. Metodenya masih manual seperti tadi. 1/2 miliknya ini, 2/3 miliknya ini itu jangan di kepala itu kayak angka-angka tuh nggak ada yang masuk gitu, butuh waktu yang lama sekali gitu, perlu memeta-metakan gitu. Dan alhamdulillah kok ya ketemu guru terus mendapatkan metode ini dan saya langsung paham gitu, dan sangat mudah. Selain ilmu faraid juga yang lain-lainnya itu ketika saya melajari kok sulit itu saya justru penasaran, pengen mendalami. Dulu ceritanya di kampus ini nggak lama-lama, waktu sekitar 1 tahun yang lalu. Itu ceritanya kampus itu nggak punya website. Saya itu kan jengkel, setiap nyuruh orang, bayar orang kok nggak beres-beres gitu. Bayar 1 tahun itu websitenya berantakan lagi. Akhirnya tak pelajari sendiri. Jadi waktu itu masih nol putol, nggak ngerti namanya hosting, domain, DNS, apalagi jero-jerone website itu belas tidak paham. Tapi karena saya penasaran, saya pelajari hampir 3 hari 3 malam itu saya pelajari terus. Alhamdulillah goal sampai sekarang sudah bisa bikin website kampus sendiri. Jadi sampean kalau ingin bisa benar-benar ingin bisa munculkan rasa penasaran dulu, semangat kemudian, insya Allah nanti berhasil gitu nggih. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi cerita seperti tadi, dan untuk semuanya harus sampai khatam nggih. Jangan sampai tertinggal di tengah jalan. Eman saya itu kalau tertinggal di tengah jalan. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.